Kemuliaan, kehormatan selama-lamanya hanya bagi Engkau Tuhan. Kerajaan-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Mari Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi. Supaya kami lebih lagi mengenal Tuhan, tahu isi hati Tuhan, dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kuduskan kami, Tuhan kuduskan hamba-Mu, tutup bungkus setiap kami dan keluarga kami dengan kuasa-Mu. Darah Kristus menudungi kami, darah Kristus menaungi kami. Para malaikat Tuhan ada di sekitar kami. Bila waktu yang singkat pada malam hari ini, tiap kami diberkati, tiap kami dipulihkan, tiap kami dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak buat tim worship. Haleluya. Malam ini tadi dari rumah saya siapkan satu khotbah, tapi ketika saya duduk di situ Tuhan bawa saya untuk menyampaikan yang lain. Jadi yang ingin saya sampaikan pada malam ini, mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Dua ini sangat penting buat setiap kita. Di Alkitab ditulis, kamu mengusir setan demi namaku. Kamu melakukan mujizat-mujizat demi namaku. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini sangat menyedihkan. Nah, kemudian yang ingin lebih saya tekankan lebih dulu, kita harus mengenal Allah secara pribadi. Karena saya percaya dan Bapak Ibu pasti setuju juga, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Dan kita bisa menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, perhatiannya, pertolongannya yang nyata dalam hidup kita. Amin. Itulah sebabnya kita harus lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan lebih jauh, ada beberapa ayat dasar yang penting yang harus kita tahu. Yang pertama, Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Hosea 4 ayat yang ke-6. Baik, kita akan baca 1, 2, 3. Umatku. Betul ayatnya? Hosea di Alkitab saya pasal 4 ayat 6. Benar ya? Kok nggak ada suara yang baca? Mari kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi yang pertama di sini ditulis, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu kita lihat Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 dan 32. Daniel 11 ayat 31 dan 32. Kita akan baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tentaranya akan muncul, ini tentara musuh ya. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari
dan menegakkan kekejian yang membinasakan dan orang-orang yang membinasakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Kalimat terakhir kita baca dengan keras, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi di atas Hosea menulis umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Daniel menulis bahwa akhir zaman, masa susah sulit, di sini ditulis tentara musuh akan muncul. Akan menajiskan tempat kudus, menghapuskan korban sehari-hari, hubungan pribadi Tuhan dengan Tuhan sehari-hari akan dihapuskan, orang akan makin dibuat sibuk, dibuat jauh daripada Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Satu ayat lagi yang berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan, Yohanes 17 ayat 3 dan 4. Yohanes 17 ayat 3 dan 4. Kita akan baca lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan inilah hidup yang kekal itu. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus. Nah, 3 ayat dasar ini mari jadikan kita kerinduan yang besar untuk kita lihat diri kita, sudahkah kita betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi. Karena di dunia ini ada banyak Tuhan, di dunia ini ada banyak Allah, tetapi di surga hanya ada satu Allah yang maha besar. Dan Allah itu kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar untuk mengenal Allah. Malam ini saya ingin mengajak kita lihat Mazmur 103. Di dalam Mazmur 103 itu ada sesuatu yang luar biasa. Dalam satu pasal, di situ kita bisa mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Dan kalau kita betul-betul mengenal, pasti hidup kita akan menjadi berkemenangan, hidup kita akan diberkati Tuhan, hidup kita akan dipakai Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 lebih dulu. Di sini ditulis, mari kita lihat, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalimat yang terakhir, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ini yang baru kita baca lengkap. Dia penuh kasih sayang, Dia panjang sabar, Dia tahu siapakah kita ini, dan Dia adalah
Tuhan yang penuh kasih sayang. Dan di sini kasih sayang itu digambarkan dia itu sebagai Bapa yang sayang kepada anaknya. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran Alkitab dan kita lihat tentang kepercayaan-kepercayaan yang ada di seluruh dunia, Tuhan Allah penguasa yang disebut Bapa itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, kenapa penting kita mengenal Tuhan sebagai Bapa? Doa Bapa kami dimulai satu kata juga Bapa. Jadi hati Bapa, kasih Bapa itu perlu kita alami. Karena hati Bapa, kasih Bapa itu nyata. Namun banyak kali orang tidak bisa mengenal hati Bapa, kasih Bapa, karena punya pengalaman latar belakang, tiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Setiap kita tentunya semua punya ayah. Amin. Ada di sini yang tidak punya Bapa. Semua kita punya ayah. Namun tiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya pernah mendengar satu berita radio, dalam perjalanan saya dengar berita ada seorang anak diikat di pohon dan akan dibakar ayahnya. Semua orang menghalangi, kenapa? Masalahnya ada apa? Lalu berusaha dihalangi, dicegah. Tapi bapak itu berusaha terus mau bakar anaknya. Ternyata setelah tahu masalahnya hanya sederhana. Anaknya diberikan uang untuk pergi membeli sesuatu, masih ada kembaliannya enggak dikembalikan, disimpan sendiri, diambil, bapaknya sangat marah, kemudian mau dibakar. Nah, Bapak Ibu, saya pernah juga pergi masuk di penjaranya di Australia. Ada orang Indonesia yang di penjara. Wah, penjaranya Australia itu bagus Bapak Ibu. Begitu saya masuk ke dalam, saya mengunjungi orang yang di penjara, yang di dalam penjara berkata, mau minum apa Pak? Coca-Cola? Minum air panas atau apa? Jadi orang Indonesia yang buat kesalahan-kesalahan yang ada di luar sana, mereka lebih senang di penjara daripada dipulangkan di Indonesia. Karena penjaranya lebih bagus, lebih indah daripada rumahnya. Nah, di penjara pun bisa bekerja. Nah, saya mengunjungi orang ini. Dia seorang masih muda, seorang ayah. Dia punya hobi mobil yang bagus. Jadi hobinya itu pokoknya mobil. Mobilnya dibersihkan, pokoknya dicuci, dibuat supaya kinclong, pokoknya enak luar biasa begitu. Itu dia kesukaannya seperti itu. Lalu suatu hari anaknya yang masih kecil sama-sama naik mobil makan es krim. Nah, karena anak makan es krim belepotan ngotorin mobilnya. Bapaknya sudah beritahu tapi namanya anak kecil masih belum betul memahami, mengerti. Karena bapaknya merasa mobilnya dikotori dengan es krim, maka anak itu dipukul sama bapaknya dan pukulannya. Karena emosi, anak itu akhirnya mati. Dan dia masuk dalam penjara. Nah, saya punya banyak kisah Bapak Ibu. Kalau boleh saya cerita ya. Saya punya teman juga ya. Seorang hamba Tuhan, dia orang Ambon, sininya bekas parang. Mukanya seram. Kenapa? Karena masa kecilnya tidak bahagia, masa kecilnya dibesarkan di tengah keluarga yang sangat keras, bapaknya sangat keras. Kalau dia salah dikit ya, bapaknya hukum dia suruh berlutut di lantai, dan di lantai itu dikasih biji-bijian, kacang-kacangan itu ya. Lalu dia harus di atas itu, kemudian dikasih beban, tidak boleh bergerak. Jadi dia dibuat keras. Nah, di dalam dunia ini ada banyak tipe ayah. Ada bapak yang kejam seperti itu.
Anak salah sedikit langsung dihajar, belum perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan. Sampai hari ini di zaman modern masih ada bapak-bapak yang seperti itu. Tapi saya percaya kita semua, para bapak yang ada di sini, kita tidak menjadi bapak yang seperti itu. Amin. Alkitab mengajar kita juga ada bapak yang baik. Anak yang hilang. Kita tahu cerita ini sangat terkenal. Dan mengapa Tuhan memberikan contoh ini, kisah ini? Tentunya di sini ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat cerita tentang anak yang hilang ini beda dengan bapak yang tadi saya ceritakan. Kalau yang ini adalah anak yang kurang ajar. Anak yang tidak menghargai orang tuanya. Orang tuanya masih sehat, masih kuat, tapi anaknya minta bagian warisan selagi bapaknya masih hidup. Dan bapak yang baik ini memberi. Dan kemudian setelah anak itu diberi, pergilah dia ke negeri yang jauh. Dan Alkitab tertulis, kita tahu semua cerita ini. Akhirnya anak ini berfoya-foya menghabiskan uang dengan pelacur, dengan berbuat hal-hal yang tidak baik. Singkat cerita, akhirnya uang habis dan kemudian anak ini kelaparan dan akhirnya di Alkitab ditulis sampai dia mau makan makanan yang dimakan oleh babi. Tapi syukur anak ini sadar, di rumah bapakku ada banyak makanan. Lalu dia mau kembali. Dan dia berkata, sekalipun aku tidak diterima sebagai anak jadi pegawainya, tidak apa, aku akan balik. Nah Bapak Ibu, akhirnya kisah itu. Di rumah bapak, ketika anak itu pergi, walaupun itu anak kurang ajar, bapaknya pasti rindu, betul? Tiap hari dicari, anaknya tidak ada, kadang makan di meja anaknya tidak ada, dan ayahnya pasti berpikir, kira-kira selamatkah anak saya, baikkah anak saya? Dan tiap hari dia mungkin lihat dari jendela dari jauh. Kapan kira-kira anakku balik? Dan singkat cerita Alkitab mencatat. Suatu hari anak itu balik dan tentunya badannya dia sudah tidak sama waktu dia pergi. Karena kumpulnya sama babi ya. Sudah miskin, kelaparan. Tapi sang ayah yang baik itu masih mengenal. Dia lihat dari jauh itu anaknya. Akhirnya dia lari temui anak itu. Dan anak itu dipeluk, dicium. Dia panggil pelayannya. Berikan jubah yang indah. Berikan cincin buat satu pesta. Nah ini gambaran daripada Bapak di surga. Amin. Sudahkah Bapak Ibu saudara sekalian mengalami kasih Bapak? Hati Bapak yang luar biasa. Saya bulan lalu mengikuti satu seminar yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia bersama dengan 2 anak rohaninya. Dan orang ini hati bapaknya luar biasa. Hubungan dengan Bapak di surga juga luar biasa. Dari kisah hidupnya. Dia sampaikan firman Tuhan tidak banyak baca Alkitab, tapi dia hanya menceritakan kisah hidupnya dengan Bapak di surga. Apa yang dia inginkan? Ada sesuatu yang dia hilang dan dia sedih, dia mencari. Tidak ketemu, tapi Bapak di surga itu bisa menemukan. Dengan cara yang ajaib. Bahkan dari ceritanya, ada yang hilang kunci Bapak Ibu. Tiba-tiba suatu hari kunci itu bisa jatuh dari atas. Ini mukjizat terjadi. Ada juga yang kopernya di dalam mobil dicuri. Mereka sedih dan akhirnya mereka berdoa dan Bapak itu kirim malaikatnya. Tiba-tiba koper itu kembali lagi. Nah kisah-kisah seperti ini sepertinya seperti cerita drama. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita betul-betul mengenal Allah sebagai Bapak. Dia adalah Bapak yang tahu kebutuhan kita. Persis tahu siapa kita. Dia sayang kita. Dan dia tahu betul apa yang menjadi keinginan kita.
dan dia siap menolong dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Saya juga punya pengalaman Bapak Ibu. Suatu hari saya bersama istri, anak saya mau ke Bukit Doa. Tiba-tiba dalam hati saya ada satu pikiran, beli lumpia. Nah, saya tinggal di Semarang, lumpianya terkenal di Semarang, Bukit Doa di Ungaran, Semarang Ungaran dekat. Apa hubungannya lumpia dengan ibadah, dengan Tuhan? Gak ada hubungan sama sekali. Nah, pikiran manusia saya, kan dekat Ungaran, ngapain bawa lumpia? Lalu istri saya juga bilang, lewat orang jual lumpia, sepertinya suruh beli lumpia. Tapi kami satu dengan yang lain akhirnya tidak membeli. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir maksudnya apa? Gitu aja diceritakan ya. Sepertinya kan tidak ada hubungan sama sekali. Itu hanya makanan kecil. Tapi Bapak Ibu ketika saya datang di sini, pengkhotbahnya dari luar kota waktu itu, hadirat Tuhannya sangat kuat. Banyak orang yang dilawat Tuhan. Selesai ibadah seperti biasa Pak Yoel ajak kami ke belakang makan sama-sama bersama dengan mereka. Ketika saya, istri dan anak saya duduk di sana di tempat makan, kami di meja makan, kemudian tiba-tiba pembicaranya tadi, pengkhotbahnya datang, pas di depan meja makan di depan saya, perkataan pertama yang diucapkan, ada lumpia tidak? Nah, kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu sayang sama hambanya ini. Lagi pengen lumpia. Tapi saya tidak taat. Nah, ini kecil. Tapi kalau Anda, Bapak Ibu tahu dan mengenal Tuhan secara pribadi, saya percaya hari-hari akhir ini kasih Tuhan akan makin nyata. Amin. Apa yang kita pernah terhilang akan dikembalikan. Apa yang kita inginkan, dia tahu persis apa keinginan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman. Lagi mikir pingin sesuatu. Tiba-tiba ada orang yang sudah ngasih. Pernah ngalami itu? Tuhan tahu hati kita. Karena kita adalah anaknya. Nah, hubungan pribadi yang seperti ini perlu kita alami. Sehingga kita tidak ada jarak dengan Bapa di surga. Banyak kali orang berpikir salah tentang Bapa di surga karena dipengaruhi dengan ayah-ayah yang ada di dalam dunia. Kalau dibesarkan di tengah-tengah Bapa yang baik, kita tidak sulit membayangkan Bapa di surga. Tapi kalau kita dibesarkan di tengah-tengah ayah yang sangat keras, itu perlu dipulihkan, perlu disembuhkan, sehingga kita perlu betul-betul mengenal Bapa seperti apa adanya. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah mendoakan seorang bapak punya 3 anak, masih muda, dan dia orang yang percaya Tuhan. Dan dia berkata kalau saya marah anak saya hajar dan kadang-kadang saya terlalu emosi. Saya rasa ini tidak baik. Minta didoain, begitu saya doakan dia, tiba-tiba dia manifestasi, dia mau cekik lehernya sendiri, dia keluar lidahnya, dia mau gigit lidahnya, saya doain dia sampai lama, akhirnya saya sadarkan dia. Lalu saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia sadar, dia lakukan itu. Akhirnya dia berkata, diingatkan masa kecilnya. Waktu masa kecil, dia punya bapak yang sangat keras. Kalau dia dapat nilai yang jelek, dipukul kepalanya. Dikata-kata yang kotor, anak babi, gak tahu diri, orang tua susah cari uang, tapi kamu tidak sungguh-sungguh belajar. Itu sakit hati. Dan akhirnya belum tersembuhkan, lalu sampai ke anak-anaknya. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau saya lihat Bapak Ibu semuanya di sini fine semuanya, baik semuanya, amin. Halo. Bapak-bapak kita semua baik, dan di sini bapak-bapak juga jadi bapak yang baik, amin. Jangan dikit-dikit tempeleng, dikit-dikit perkataan yang mengutuk, perkataan yang tidak baik. Jadi umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah.
Banyak orang makin jauh dari Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak tahu saya. Tapi sebenarnya, yang sebenar-benarnya kalau kita mengenal Allah, Dia Bapa yang penuh kasih sayang. Berikan tepuk tangan buat Bapa kita. Doa saya hari-hari ini alami mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya banyak kali juga mengalami mujizat-mujizat Bapak Ibu. Saya sedikit cerita. Saya punya mobil 2 tapi mobil perang semuanya. Yang pertama mobil perang Escudo 2001. Kuat, enak tapi bensinnya boros. Nah, saya mau jual mobil ini, lalu saya dapat lagi Innova, mobil perang juga 2007. Nah, sementara saya mau lepas yang Escudo ini, saya cat dulu yang bagus, yang bersih, supaya yang beli senang. Nah, saya ingat di dalam mobil Escudo saya itu ada kartu tol yang isinya masih 800.000, lumayan kan? Nah, ditaruh di situ. Nah, kemudian setelah selesai dicat ya, kemudian saya pergi ambil mobil Innovanya yang dari teman saya, suruh bawa saya. Nah, sampai di sana saya ingat saya bawa kartu tolnya. Sampai di Surabaya ya, ambil mobilnya di Surabaya, sampai di sana kartu tolnya nggak ada. Saya pikir ketinggalan di mobil Escudo-nya. Nah, kemudian saya beli tol yang baru, kartu tol yang baru lagi, dan pikiran saya 800.000 hilang. Lumayan, 800.000 hilang, saya balik, saya cari di Escudo-nya nggak ada. Langsung pikirannya pasti diambil yang ngecat, dipanggil yang ngecat. Wah, langsung pikiran-pikirannya yang negatif semua. Dan kita tidak tahu, saya tidak tahu hilang di mana. Yang pasti sudah tidak ada hilang. Singkat cerita, Escudo-nya sudah dijual laku, tinggal Innovanya, dan kartu itu tidak ada, tidak ditemukan. Nah, Bapak Ibu, masih sayang 800, dicuri itu pasti, hilang di mana, itu sudah seminggu lebih. Tapi suatu hari ketika saya keluar dari kamar menuju mobil Innova saya, di atas tempat duduk itu kartu sudah ada di situ. Saya lihat, saya menangis Bapak Ibu. Bukankah Tuhan dahsyat? Amin. Halo. Ini betul-betul. Dan masih pengalaman-pengalaman yang lain. Saya punya barang yang penting. Anak saya bantu cari, istri saya bantu cari. Di kolong, di laci, di mana-mana enggak ketemu. Kami berdoa, minta Bapak punya banyak malaikat. Malaikat-malaikatnya dikerahkan untuk menolong. Tahukah Bapak Ibu, besok bangun tidur sudah ada di atas meja. Anak saya masih kecil pun terheran-heran. Nah, hubungan pribadi seperti ini yang perlu kita alami. Dia itu Tuhan yang nyata, dia itu Bapa yang nyata. Dia punya para malaikat, dia punya para pahlawan tentaranya. Dan secara pribadi dia sangat sayang kita. Tahu apa kesukaan kita, tahu masalah kita apa. Dan doa saya, doa kita, apa yang tercuri di masa-masa yang lalu, apa yang hilang di masa-masa yang lalu, Bapak bisa mengembalikan lagi, Bapak bisa beri yang terbaik bagi setiap kita. Nah, kalau kita berpikir sederhana saja, adakah seorang ayah yang menginginkan anaknya gagal? Tidak, amin. Alkitab memberikan janji keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Ternama, terpuji, terhormat. Keturunan yang diberkati. Kalau saja seorang bapak di dunia, Tuhan punya janji keturunannya akan diberkati luar biasa. Apalagi bapak di surga dengan kita. Halo? Mari kita jangan terlalu membatasi Tuhan atau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar sehingga seringkali kita gagal, takut, komplain sama Tuhan, sedih, duka cita dan sebagainya. Tapi saya tahu apa yang saya sampaikan sederhana, namun ini hubungan yang penting buat setiap kita. Amin. Yang pertama, kenalilah Dia adalah Bapa yang tahu kebutuhan kita dan Dia adalah Bapa yang baik. Kalau kita pernah punya pengalaman yang tidak baik dengan ayah kita, malam ini
ampuni ayah kita. Karena bapak kita pun dulu mungkin juga diperlakukan yang sama. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa memulihkan, menyembuhkan kita. Ada satu ayat lagi yang luar biasa dari Mazmur 103 ini ya. Mari kita lihat di dalam ayat 19 dan 21. Tadi banyak lagu sudah dinyanyikan, dia itu raja, dia hebat, dia luar biasa. Ya, layak dipuji. Jadi yang pertama kita perlu mengenal secara pribadi Tuhan itu adalah Bapa. Lalu kemudian yang kedua kita lihat Mazmur 103 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Dia raja di atas segala raja, dia punya malaikat. Lalu, hai para pahlawan-pahlawan perkasa. Dia juga punya pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Coba Bapak Ibu nanti malam ya pulang rumah atau besok pagi renungkan ayat ini. Ini dahsyat. Tuhan itu punya kerajaan dan dia punya sistem pemerintahan, dia punya malaikat-malaikat, ya. Kemudian dia punya pahlawan-pahlawan yang perkasa, dia juga punya bala tentara dan dia punya pasukan yang lengkap. Raja di atas segala raja. Kita sedang hidup di satu dunia yang tidak menentu. Perang sedang terus terjadi, kemungkinan besar bisa perang dunia ketiga, belum lagi alamnya ya, tidak bersahabat, belum lama juga pesawat jatuh ya, jadi beritanya semua menakutkan. Tetapi kalau kita tahu dan mengenal Tuhan kita raja di atas segala raja, dia punya banyak malaikat, dia punya banyak pahlawan, dia punya banyak tentara, dia cukup perintahkan untuk menolong kita, maka hidup kita aman. Amin. Saya punya pengalaman lagi, lebih baik saya cerita. Suatu hari saya pelayanan di Bondowoso bersama dengan teman saya, habis khotbah 9 malam balik ke Semarang. Nggak ada tol ya, harus lewat jalan-jalan sampai akhirnya masuk Probolinggo baru tol dan jam 1 malam sampai di Surabaya, berhenti di satu tempat di rest area, kami ngopi dulu, kemudian keluar lagi begitu masuk tol lagi Bapak Ibu. Setelah perjalanan cukup agak jauh masuk di Surabaya, lihat bensinnya tinggal 1 garis. Saya mikir nanti di rest area berikutnya. Sudah Surabaya melewati kota-kota yang selanjutnya tidak ketemu bensin. Kami terus berdoa dan berdoa. Akhirnya sampai Boyolali kami sudah enggak berani lagi. Ya. Kami harus keluar cari bensin. Akhirnya tidak jauh dari keluar tol menemukan bensin. Setelah beli bensin kami masuk tol lagi. Nah teman saya ini yang setir mobil. Dan dia adalah orang yang paling percaya sama GPS. Pokoknya kalau GPS pasti masuk, pasti bisa. Nah tapi saya beberapa kali punya pengalaman pakai GPS di belusuk-belusuki masuk di sawah-sawah. Saudaraku, pernah ngalami enggak? Iya kan? Jadi pengalamannya berbeda ya. Nah begitu keluar dari bensin mau masuk tol lagi, saya lihat itu loh pintu tolnya. Teman saya bilang udah ikut aja GPS katanya. Akhirnya diikuti, akhirnya singkat cerita masuklah di satu jalan kecil. Jalannya makin naik, makin sempit, satu mobil saja. Depan nggak tahu jalan arah kemana, mau mundur nggak bisa, kiri kanan itu seperti sawah, seperti jurang. Nah, bagaimana? Saya langsung ngomong dengan, nah itu percayalah sama GPS. Akhirnya dia berhenti, dia ambil HP-nya, dia jalan terus
mau cari tahu ujungnya sampai di mana. Saya duduk di tempat pinggir kursi, saya tungguin dia, nggak datang-datang, itu kurang lebih jam 4 pagi. Akhirnya saya turun pindah di supirnya, karena sepi. Tidak ada satupun orang, sepi. Mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa. Saya cuma mikir nih, saya gantiin yang nyetir, enaknya mau apa begitu. Sementara lagi nunggu dia, tiba-tiba itu kaca semua tutup Bapak Ibu. Tiba-tiba di sebelah kiri saya, ada seorang yang bertanya, mau kemana Pak? Dan saya bilang, mau cari tol. Orang ini lalu berkata, lurus saja, belok kanan, nanti ketemu tol. Sekarang kamu harus cepat tinggalkan tempat ini. Nah Bapak itu, siapakah dia? Apakah itu manusia biasa? Saya percaya raja di atas segala raja. Dia perintahkan tentaranya. Anaknya lagi ngalami sulit ini ya. Kirim malaikatnya. Dan betul saya terima kasih. Saya nggak tahu lagi dia di mana. Saya jalan ketemu teman saya yang sudah nyari-nyari jalan. Saya bilang ayo naik. Malaikat Tuhan baru datang. Betul saya jalan lurus. Ke kanan dikit ketemu tol masuk. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini pengalaman-pengalaman yang biasa menurut Bapak Ibu. Tapi saya yakin. Pengalaman-pengalaman saya Bapak Ibu, bukan karena saya baik, bukan karena saya mengenal Tuhan, tapi saya terus belajar. Saya belajar dari orang-orang lain, saya ngalami. Kita berdoa berusaha, belum lagi Bapak Ibu, waktu pandemi saya nggak bisa pergi kemana-mana. Saya turun di jalan-jalan, nginjili para pemulung, kasih makan pemulung orang jalanan. Tahukah Bapak Ibu, saya yakin ada malaikat yang nyamar jadi pemulung juga. Kenapa? Karena suatu hari saya datangin seorang anak muda yang sangat kotor sekali. Tegang, kotor sekali. Saya dekati dia, takut. Saya kasih makan mau diambil, takut lagi. Saya baik-baikin dia, saya ngobrol dia mulai respon. Nah hari berikutnya lagi saya datangi dia sudah mulai bisa tersenyum. Dan kemudian saya bawa dia untuk kenal Tuhan Yesus. Saya ajak berdoa untuk terima Tuhan Yesus. Ketiga kali saya datangi lagi dia, kasih baju, kasih pakaian. Dan hari itu dia sudah tersenyum, dia sudah berubah. Dan saya berkata kepada dia, hari ini aku kasih nama kamu baru ya, namamu Lazarus. Langsung dia tirukan saya, Lazarus. Dia ketawa dan setelah itu saya doakan dia. Tahukah Bapak Ibu, selanjutnya saya tidak pernah ketemu lagi orang ini. Tapi suatu malam saya ketemu dia dalam mimpi. Saya lagi jalan, dia sudah pakai baju yang bagus, ngikuti saya kemanapun saya pergi. Nah peristiwa-peristiwa ini, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang lain dan yang saya alami. Di situ mendidik, mengajar kami bahwa kita ini punya Bapak yang sangat baik. Bapak yang sayang kita, Bapak yang tahu kebutuhan kita, Bapak yang senang dia memberi kesukaan kita. Bahkan masa depan kita dijamin oleh Bapak kita. Dan kalau kita dihadapkan masa-masa yang sukar, entah peperangan, entah kesulitan, entah tantangan, dia raja di atas segala raja, punya banyak pahlawan, punya banyak tentara, punya banyak malaikat. Cukup dia berkata, pergi sana, temui anakku. Dia bisa buat mujizat-mujizat. Amin. Ini sederhana semua. Tapi ini hal yang perlu kita alami. Doa saya Bapak Ibu, alamilah hubungan pribadi dengan Tuhan yang nyata. Dia adalah Bapak. Kenali dia, Bapak yang sangat sayang sama kita. Dan dia punya otoritas, kerajaannya kekal. Dia bertahta, dia punya banyak pahlawan, dia punya banyak tentaranya, dia punya banyak malaikat. Siap menolong setiap kita. Jadi apa yang saya sampaikan, saya percaya Roh Kudus sendiri akan menerjemahkan kepada setiap kita. Alkitab berkata, umatku binasa
karena tidak mengenal Allah. Tentara musuh hari-hari ini sedang bekerja untuk menghapuskan korban sehari-hari. Mereka berusaha menajiskan tempat kudus. Banyak orang yang gagal, yang jatuh dalam dosa hari-hari ini. Dan Bapak Ibu, dalam Matius 25 di sana ditulis akan ada penghakiman yang terakhir. Orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan, yang melayani Tuhan, berbahagialah mereka. Amin. Itulah sebabnya mari kita lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Malam ini apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pernah disakiti, punya masa lalu yang sangat gelap berat, Dia Bapak yang penuh kasih sayang bisa memulihkan kita. Mari kita jadi bapak-bapak yang baik seperti Bapak di surga. Malam ini tubuh dan darah Kristus, Dia rela mati buat kita. Dia curahkan darahnya karena mengasihi setiap kita. Dan doa saya harap sepulang dari tempat ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini, alami mujizat dari Tuhan. Pengalaman-pengalaman pribadi yang kelihatannya sederhana, namun sangat dalam, membekas. Tuhan kau sungguh nyata. Tuhan kau sungguh luar biasa. Engkau Bapakku, Engkau Rajaku. Kita tidak sendiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.